Udin. Pak Udin dulu berjasa sekali ngantar jemput anak saya. Oke, baik. Saya jawab dari yang terakhir, pengelolaan sampah nih. Ini sampah masuk banget ya kalau di P5 ya, karena memang sampah ini menjadi problematika nasional. Sampah ya. Nah, waktu ada acara di Garden, acara sekolah ramah anak apa ramah lingkungan ya waktu itu ya. Ada yang ikut di sini? Pastilah ikut ya kalau nggak salah. Beberapa waktu yang lalu yang didaftar oleh Pak Kepala Kantor di grup yang sampai marah-marah itu nggak boleh diwakili, harus daftar sendiri gitu. Ya harusnya pesertanya madrasah semua gitu, tapi pengawas minta diikutkan gitu. Begini, sampah memang harus diawali dari ketelatenan diri kita sendiri. Ketelatenan misalnya saat melihat orang lain, tergerak kita untuk mengingatkan dari hal yang kecil. Itu kan kecil banget ya. Mengingatkan itu kecil walaupun dampaknya besar. Mengingatkan ini sangat penting. Panggil, walaupun teman guru enggak apa-apa, Bu, nyuwun sewu, ini bukan produksi sampah ya gitu. Misalnya bahasanya Pak Kakan bukan produksi sampah katanya. Memang itu penting. Nah, dikelola nanti bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup yang kemarin kan sudah menawarkan ke madrasah-madrasah. Nanti Humas mungkin Buning bisa mengundang untuk ya mungkin semacam apa ya, mungkin sosialisasi dulu lah ya di awal. Kemudian nanti kerjasama, karena sampah ini bisa jadi uang kan. Jadi anak-anak pun seneng karena ada uangnya. Kan katanya tadi manusia hidup butuh motivasi. Jadi di samping kita juga mengamalkan an-nadhafatu minal iman, kita juga sambil menggali cuan gitu, menggali cuan-cuan dari sampah itu. Jadi silakan nanti Bu Mami dengan Humas, dengan yang lainnya, Satpras gitu, mengelola ini. Karena kalau dikatakan sampah ini menjadi problematika, udah mulai saja, jangan nunggu, langsung saja disosialisasikan gitu bahwa sampah ini bisa jadi cuan loh, tidak hanya sekedar kamu suruh buang saja. Kalau suruh buang aja mungkin anak-anak agak kurang tertarik gitu ya, walaupun sebetulnya sih yang begini ini kan banyak relevansinya dengan kesehatan, dengan yang lain-lain gitu ya. Tapi penyadaran itu kan tidak mudah, buktinya dari TK sudah diajarin, mungkin juga di rumahnya tidak terbiasa juga. Karena saya melihat juga di lingkungan rumah begitu Bu Mami. Jadi anak-anak kadang-kadang habis minum botolnya gitu loh. Nah, jadi lingkungan itu penting. Tapi ini kan konteksnya sekolah ya, madrasah. Ya udah gitu aja. Mulailah sampah dikelola agar bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai finansial juga. Itu sampah ya. Yang kedua, proyek dengan bedah rumah itu salah satu contoh saja sebetulnya. Bedah rumah kan nilainya juga tinggi Bu, sama dengan yang tadi pentas. Di sini 5 juta untuk 3 kelas 1 tahun. Oh gitu ya, ada bedah rumah juga? Bukan, maksudnya dana untuk P5, 5 juta untuk? 1 semester, 3 kelas. 3 kelas. 3 jenjang, ada 20, iya. 3 jenjang, 5 juta. 5 juta ya. Masa untuk bedah rumah. Nah, jadi gini, bedah rumah itu bukan proyek yang mandiri, berdiri dibiayai oleh sekolah, tidak. Sekolah kan punya wali murid, sekolah punya mitra. Asas kemitraan ini betul-betul dijalankan. Wali murid yang berminat, misalnya kan yang begini tidak mudah ya Pak Udin, Pak Sila. Mau sosialisasi saja mungkin sudah ditentang kok. Bedah rumah itu mahal, bedah rumah ini begini begitu. Bukan hal mudah. Ini konsepnya harus jelas dulu. Misalnya nabung dulu. Tahun kedua, ketiga, keempat, lima mungkin masih nabung nih, belum sampai ke bedah rumah. Nabung itu mungkin setiap wali murid berapalah sesuai dengan kemampuannya. Kalau yang kemarin kan Al-Irsyad itu, Al-Irsyad kan wali muridnya memang orang-orang yang berduit ya. Dan saya mengikuti bedah rumah itu bukan hanya bedah rumah sih sebetulnya. Mereka itu masa MPLS. Gini, berbasis lingkungan, apa ya singkatannya lupa. Jadi anak itu belajar selama 2 minggu kalau nggak salah di
bantu di sekolah, tapi pulangnya misalnya tentang kesehatan, yang PMR Bu, yang IT tentang IT, yang ngaji tentang ngaji, itu di sekolah. Dilanggar nggak boleh ya. Di musola itu ya misalnya ngajarin ngaji, ngajarin hitobah, ngajarin MC gitu. Terus yang di masyarakat misalnya dandani, ada jembatan yang rusak, ada jalan yang cebrik tahu buat meaning cebrik, becek ya, itu didandanin sama mereka. Terus ada rumah yang mungkin kurang apa ya, masih butuh untuk dibantu. Dananya dari mana lah itu tadi? Di samping infak juga dari orang tua yang ikhlas. Apakah di MTS? Mungkin saja, kita harus optimis. Namanya orang beramal itu kan mau-mau saja. Orang beramal itu tidak harus kaya kok, tidak harus sugih, tidak harus banyak duit. Orang yang seperti saya ini duitnya nggak banyak, tapi kalau beramal rasanya seneng banget loh. Maksudnya seneng gitu loh, walaupun sedikit tapi seneng. Jadi beramal itu tidak selalu terkait dengan banyak atau tidak banyaknya uang, tapi kemauan ini dari mana? Dibangun mindsetnya bahwa saling membantu itu adalah sikap orang-orang beriman gitu. Panjang Pak Sila perjalanannya, Bu Ning. Nanti kalau mau P5 di format kan tidak harus itu ya, mungkin itu salah satunya mungkin di apa gitu ngambil itu. Sekali tempo juga penting mungkin dalam dikemas dalam baksos gitu ya. Memang bagus banget kok saya lihat itu, dan mereka kerjasama dengan unsur Fakultas Kedokteran di bidang kesehatannya. Kalau MTS bisa kayak gitu, ini yang namanya memanfaatkan 267 relasi ini penting, ditulis kuning. Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, dengan fakultas mungkin di UIN di bagian KPI-nya untuk mereka yang akan dakwah. Jadi narasumbernya tuh tidak hanya siswa, tapi dari mahasiswa, dari dokter, dari mana-mana. Memang ini sudah jaringannya sudah sangat bagus, sudah dibangun bertahun-tahun masalahnya. Jadi bukan hal baru. Ya kalau mau begitu, nanti mungkin yang akan merasakan anak cucu ibu, anak cucu bapak. Tapi sekarang dimulai begitu. Memang bagus banget kok. Saya juga senang melihatnya, gitu ya. Yang sudah begitu bukan hanya Al-Irsyad, SMK Kesatrian juga begitu sudah. SMK Kesatrian itu begitu juga. Cuma Bapak Ibu mungkin belum pernah ikut ya. Tapi kalau yang kemarin di Lembaran tahun kemarin, saya ikut juga. Begitu ya. Pertanyaan berikutnya, ini udah jam 11 ya? Oke, iya jam 11 kurang lebih. Ya, nanti dilanjutkan lagi. Tadi berarti masih ada satu pertanyaan dari Pak Haryanto. Ya, Pak Haryanto ya. Oke, nanti kita berlanjut ya. Pak Udin nanti kalau masih ada yang ini juga boleh. Yang lainnya juga begitu. Begitu untuk sementara kita break dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.